kasih untuk semua yang kami lalui dan lewati dan kebaikan Tuhan. Semua yang kami alami dan kami rasakan karena anugerah semata-mata dalam hidup kami. Kami terus bekerja kami dan tubuh kami, selaraskan semua yang tidak terkoneksi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua internet, peralatan, HP, kami berdoa kuasa Tuhan, Tuhan memutuskan semua sehingga berjalan dengan baik. Tidak ada kendala apapun, berdoa sehingga dapat memutuskan hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curah, mengalir, menelaraskan kami semua siang ini. Kami fokuskan hati kami, kami fokuskan seluruh hidup kami, hanya menyembah Engkau Tuhan, hanya memuja Engkau Allah yang hidup, sumber kekuatan kami. Oh, aliran-aliran kehidupan mengalir, aliran-aliran air surgawi mengalir, sungai kehidupan menyegarkan kami dan memulihkan kami, membasuh seluruh hidup kami. Kau layak, Engkau yang layak, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan. Tidak ada pribadi lain yang kami sanggup kecuali Engkau. Kau Raja segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Kau layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Roh Kudus. Ku menyembah karunia-Mu Bapa, kekuatan dalam hadirat-Mu, Yesus. Engkaulah segalanya. Yang sudah bergabung, mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku menyembah, ku menyembah, kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan dalam hadirat-Mu, Yesus. Engkaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin sampai Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Kami terima semua yang baik daripada Tuhan. Kami terima terus pemulihan. Kami terima terus impartasi firman bekerja memulihkan kami, membaharui dan membenahi seluruh hidup kami. Kami terima dengan
makin bertumbuh di dalam membangun manusia roh kami. Kami makin kuat, makin strong di dalam Engkau. Karena unsur-unsur penting ini menjadi sangat amat penting dalam kami membangun kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa siang ini. Roh pewahyuan datang di sini. Roh pengertian memenuhi seluruh hidup kami. Supaya kami dalam penyertaan pewahyuan dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, ambil alih Roh Kudus semua. Biar baik HP semua yang kami gunakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan ditinggikan, diaktifkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, shalom semua. Apa kabar? Pasti luar biasa hari ini. Puji Tuhan, hari-hari yang kita lalui terus menjadi hari yang menggairahkan. Karena kita percaya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Sebab itu mari siang ini bersama-sama mari kita deal kembali. Kita melanjutkan materi kita penting tentang bahasa roh. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari kemarin, yaitu bagaimana Roh Kudus terus bekerja dengan cara yang berbeda dari waktu ke waktu untuk memimpin dan menuntun kita. Mempermisi, mau periksa dulu sebentar, tadi ada gangguan. Oke, puji Tuhan. Mohon maaf tadi ada gangguan. Ya. Oke. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Ya, kita bersama-sama mari kita lanjutkan ya materi kita kemarin. Bersama-sama kita akan ikuti ya. Dari kemarin kita sudah belajar, ini kita sudah masuk pada latihan-latihan. Jadi latihan pertama 2 hari yang lalu kita belajar tentang mengembangkan ekspresi bahasa roh. Ya, jadi di situ ada poin ya, mengembangkan ekspresi bahasa roh. Coba review sedikit, belajar untuk mendengar diri sendiri. Yang kedua, belajar yang kita ucapkan mulai dapat mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan atau ada di dalam roh kita. Yang ketiga adalah latihlah setiap hari dengan penuh ketekunan dan kesungguhan ya. Kita masih di bagian latihan kedua. Jadi hari ini kita coba untuk selesaikan latihan kedua adalah meresponi dan bekerja sama dengan roh ya. Jadi di latihan kedua ini kita kemarin sudah belajar perlengkapan ilahi yang kita miliki untuk meresponi dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita memakai intuisi dan juga keintiman untuk kita terus membangun kekuatan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita akan terus menggunakan bahasa roh menjadi bahasa doa kita sehingga intensitas roh makin bekerja secara luar biasa. Lalu kemarin kita juga sudah belajar cara yang sering Roh Kudus gunakan. Yang pertama, Roh Kudus akan memindahkan kerinduan yang ada di dalam hati Bapa kepada masuk dalam hati kita ya, sehingga kita mulai berdoa tidak lagi berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi seringkali hal-hal yang kita mungkin sudah set, tapi Roh Kudus menaruh di dalam hati kita untuk kita dapat misalnya seperti kemarin contohkan menyanyikan lagu-lagu yang Roh Kudus berikan kepada kita. Jadi bukan lagi lagu yang menurut kita, tapi
Artinya yang kita inginkan, yang biasa mungkin seperti sekarang ya tren, kadang-kadang Roh Kudus ingatkan kita atau Tuhan kasih kita lagu ya, lagu lama tapi itu menjadi pesan saat itu. Yang kedua, bahwa Roh Kudus akan memberikan kata-kata untuk kita ucapkan di dalam hadiratnya. Misalnya dalam doa seperti engkau luar biasa, engkau dalam mata air kehidupan. Misalnya contoh, Mam kemarin jelaskan. Lalu cara lain kita sudah masuk di poin ketiga. Yang pertama, suara Roh Kudus di dalam roh kita itu dapat kita lihat atau dapat kita rasakan. Kita dengar dengan suara, dengan suatu kepastian itu ada di dalam roh kita. Jadi kita mendengar di dalam roh kita itu sebagai sebuah kepastian begitu kuat. Yang kedua, seringkali berupa suatu arahan atau petunjuk. Jadi seringkali berupa suatu arahan atau petunjuk di mana Roh Kudus menolong kita, memberikan kita petunjuk atau memberikan kita arahan sehingga kita dapat bertindak apa yang harus kita lakukan sesuai dengan arahannya pada saat itu. Misalnya seperti ini, Mam dengan jelas mendengarkan arahan Roh Kudus untuk berdoa, menumpang tangan misalnya. Lalu Tuhan penglihatan, tapi itu berlanjut gitu untuk peserta baptisan yang akan kita baptis. Jadi begitu terakhir kemarin berdoa, Tuhan suruh tumpang tangan di bagian yang dia rasakan sakit, itu begitu kuat sekali. Jadi kita untuk mendengarkan arahan, bukan kita serta-merta langsung kita lakukan apa yang menurut kita itu selalu sudah jadi kebiasaan. Dan benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Itu mempercaya mujizat terjadi ya. Oke, kita lihat di yang ketiga adalah suara Roh Kudus itu berotoritas. Kemarin ya, suara Roh Kudus itu berotoritas. Terakhir kita di poin 3 ini, cara lain di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, itu dia menggunakan cara yang begitu bermacam-macam, artinya sangat kaya dengan cara-cara yang bagaimana dia mendekati kita, menaruh hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita harus taati gitu ya. Hingga di poin ketiga ini adalah suara Roh Kudus itu sangat berotoritas. Kan seringkali seperti antara kita mendengar ini bukan atau tidak, ini suara roh atau bukan gitu ya. Ia berbicara kepada kita dalam bahasa dalam kapasitasnya yang sebagai Tuhan, jadi berbicara sangat berotoritas, memerintahkan kepada kita gitu, memberikan kita arahan, misalnya lakukan ini segera, itu sangat berotoritas. Lalu yang keempat adalah terdengar di dalam roh kita dan pikiran kita, bukan sesuatu yang hanya kita rasakan. Jadi bukan sekedar kayak hanya sugesti gitu yang kita rasakan, tetapi ini lebih kepada roh kita benar-benar merasa apa yang disebut dengan roh kita merasakan itu begitu kuat gitu di dalam roh kita, dan kita tidak lagi meragukan. Kita tidak lagi meragukan gitu ya, tapi di situ kita dapat melakukan apa yang disampaikan. Jadi Roh Kudus taruh di dalam hati kita, itu yang kita akan sampaikan ya. Jadi mari kita terus belajar dari hari ke hari untuk melatih diri kita ya, melatih diri kita untuk dapat dengan taat ya, makin peka, makin taat mendengarkan apa yang Roh Kudus kerjakan dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, yang kelima, terdengar lebih keras dan dari pikiran-pikiran kita. Jadi mengalahkan pikiran-pikiran kita yang muncul. Jadi terdengarnya itu lebih keras atau lebih tajam, lebih kuat gitu yang kita rasakan dalam hak roh kita. Jadi pikiran kita menjadi kok pikiran kita lebih dominan, tapi ini tidak saudara. Di Roh Kudus, suara Roh Kudus itu lebih dominan, terdengar lebih dominan, lebih keras, lebih tajam, lebih kuat gitu dari apa yang kita dengar atau apa yang kita pikir. Ya, Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah dan selalu terikat dengan firman. Jadi firman-Nya adalah absolut, sehingga yang kita dengar itu bukan sesuatu yang kurang jelas, tapi jelas, jadi keras dan sangat berwibawa. Yang keenam, bahwa selalu selaras dengan kebenaran, jadi tidak pernah meleset dengan firman, jadi selalu sejalan dengan firman, jadi tidak bertentangan dengan firman. Hati-hati, jadi tidak bertentangan dengan firman, tetapi selalu selaras dengan firman. Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah ya. Ketujuh, selalu berupa komunikasi yang progresif, jadi berupa suatu komunikasi yang terus berkembang dari hari ke hari. Ia akan melanjutkan apa yang sudah dia sampaikan, misalnya kemarin kepada kita
ya akan dilanjutkan lagi hari ini. Misalnya contoh seperti seri pelajaran ini ya, materi bahasa roh. Jadi sampai kepada cara, kita sudah ada di cara latihan-latihan untuk kita bisa dapat mengekspresikan ya bagaimana Roh Kudus dapat bekerja, bahasa roh itu dapat kita lakukan menjadi bahasa doa sehingga kita dapat meresponi dan dapat bekerja sama dengan Roh Kudus. Agar komunikasi kita dengan Tuhan itu menjadi makin kuat, makin berkualitas ya. Quality time kita dengan Tuhan melalui bahasa roh, kata-kata bahasa roh yang kita ucapkan di hadapan. Jadi ya itu sebabnya saudara mempercaya di sini pasti kita akan dapat. Ini hanya dapat terjadi. Jadi ini sebuah kelengkapan untuk melengkapi saudara dulu. Ya, bukan juga teori tapi ini sebuah pengalaman ya dari buku yang sudah ditulis ini sehingga dapat menolong kita dari hari ke hari, membantu kita untuk memudahkan kita mengerti gitu ya. Tapi kita harus selalu punya waktu doa karena dengan kita punya waktu doa, kita dapat praktek di sana, kita dapat melatih diri. Kalau kita berharap hanya di dalam latihan bersama, di doa bersama, seringkali kita agak kurang bertumbuh dengan baik gitu, artinya kurang berkembang dengan baik. Ada angka baiknya adalah ketika kita sendiri, tapi lebih bagus lagi jika kita yang penting kita tidak ada rasa takut, tidak malu, kita benar-benar kita terus bawa dan tutup. Jadi Roh Kudus kiranya menolong kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari agar kita terus bertumbuh menjadi lebih baik dalam bahasa roh. Dengan kelengkapan ini dapat bertumbuh menjadi pribadi yang dapat berkomunikasi dan memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, yang ke-8, terdengar tegas tapi penuh kasih. Jadi terdengar tegas tapi penuh kasih. Jadi tegas tapi penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutannya. Lalu yang ke-9, tidak berubah dan sudah kita kenali. Jadi pasti ketika kita menjadi terlatih, kita dapat mengenali ini suara Roh Kudus atau bukan. Kita dapat mengenali ini suara daging, suara batin, suara manusiawi kita atau suara roh. Karena kita terus belajar melatih diri dari hari ke hari, maka otomatis kita makin terlatih sehingga dengan mudah kita dapat mengenalinya. Katakan amin. Yang ke-10 saudara ya, yang ke-10 terdengar sebagai suara laki-laki. Kenapa kok sebagai suara laki-laki? Karena Yesus adalah seorang pria. Karena itu saat ia berbicara, kita akan mendengarkannya sebagai suara laki-laki. Seorang wanita sebetulnya dapat menjadi lebih peka dan responsif dalam menanggapi suara Tuhan dibandingkan dengan seorang pria. Jika seorang pria mendengar suara Tuhan, ya mungkin mereka akan berpikir bahwa itu hanyalah pemikiran mereka sendiri dan sebagai akibatnya mereka akan mulai berargumentasi dengan Tuhan. Tetapi bagi seorang wanita ini akan sangat mudah. Begitu mereka mendengar adanya suara lain yang muncul dalam roh mereka, mereka akan langsung tahu bahwa itu adalah Tuhan berbicara. Tapi juga saudara harus menguji, jangan sampai bukan suara Tuhan tapi suara setan ya. Jadi kita juga harus peka. Karena itu firman Tuhan berkata, ujilah segala roh. Kenapa wanita lebih sensitif mendengar? Karena wanita memiliki memiliki perasaan yang sangat peka. Jadi wanita lebih peka daripada pria. Seringkali pria lebih mengandalkan logika daripada wanita. Wanita perasaan mereka begitu tajam. Jadi sudah lebih cepat dapat membedakan saudara, tapi kita juga harus belajar untuk dapat mengujinya dengan baik. Amin. Oke, kita lihat yang berikut saudara ya. Cara yang berikut ya, bagian B tadi suara Roh Kudus dalam roh kita. Cara yang lain di bagian B, suara roh kita yang sudah mengalami kelahiran baru. Jadi saudara, di sini maksudnya saat kita mengalami kelahiran baru, roh kita mengalami pemulihan yang sempurna. Jadi roh yang baru, kata Yesus, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan sejak saat itu Tuhan menghendaki agar kita terus mendewasakan roh kita melalui perenungan firman, terus membangun manusia roh kita dengan suplai penting, yaitu firman Tuhan, makanan yang menjadi makanan rohani kita dari hari ke hari. Semakin kita menjadi
menjaga roh kita untuk tetap terikat dengan Tuhan. Alkitab berkata barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh, maka lingkupan kuasa hadirat Tuhan akan makin bekerja. Semakin kita menggunakan roh kita sebagai batu penguji, maksudnya perkara-perkara rohani secara akurat akan makin objektif, makin menjadi nyata. Sebab meskipun suara roh kita dapat dicampuri dengan suara-suara lain atau suara emosi misalnya, kita suara emosi kita atau kedagingan kita dan lain-lain juga masih memiliki kemungkinan untuk dapat tercemar oleh roh-roh jahat. Namun pada dasarnya suara roh kita itu adalah netral. Ya, jadi ingat baik-baik suara roh kita itu netral. Jadi dia harus benar-benar kita memiliki kepekaan, karena kalau kita tidak memiliki kepekaan tanpa kita sadari ada penyusupan. Jadi suara roh jahat itu atau iblis yang bekerja sehingga kita tidak bisa bedakan. Karena itu kita butuh selalu kita bertumbuh dalam firman, sehingga oleh firman itu dapat menolong kita makin tajam dan makin peka dan dapat mengenali ini suara daging, suara setan, suara kedagingan atau yang lain begitu ya. Karena itu yang pertama, jadi saudara perhatikan di sini bahwa ia hanya menyatakan apa yang menyentuh atau mendekati roh kita ke dalam dimensi pikiran kita. Artinya kalau setan yang kita dengarkan, maka dia pasti akan menguasai gitu. Dia coba untuk benar-benar menguasai. Tapi karena kita netral, sifatnya roh kita netral, sehingga kadang-kadang kita menerima antara roh Allah atau roh iblis, ya, roh Allah atau roh iblis. Tapi di sini saudara sekali lagi ini pada saat saudara baru mau belajar, baru lahir baru, sehingga belum banyak mengenal. Oleh karena itu saudara kita berhati-hati di sini jika kita masuk di dalam pekerjaan roh. Kalau kita tidak terus bertumbuh, ya kita hidup kita belum terpola secara akurat, kita bisa berbahaya. Karena itu jangan heran ada banyak orang bernubuat begini begitu mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Jadi kita perlu berhati-hati. Tapi kita yang sudah dewasa, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita pasti akan selalu ya. Yang pertama, suara roh kita dalam keterkaitan dengan pikiran kita. Jadi pada dasarnya pikiran kita hanya berfungsi seperti sebuah layar monitor. Jadi di layar monitor itu misalnya tulisan-tulisan itu kita bisa dengan mudah membacanya. Jadi roh kita bisa dengan mudah berfungsi karena seperti di layar monitor itu kita bisa melihat. Dan roh kita yang sudah lahir baru berfungsi seperti papan keyboard. Jadi dalam perangkap komputer, aktivitas apapun yang terjadi dalam roh kita secara otomatis pasti akan muncul. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Tapi percaya bahwa kita dapat mendeteksi karena roh kita terus terlatih dari hari ke hari. Saudara bisa mengujinya karena kepekaan saudara dari waktu ke waktu. Kita bukan lagi baru lahir baru kan? Bagi yang baru lahir baru perlu yang lebih tua, artinya yang lebih dewasa rohaninya, atau mereka yang dipercayakan di sini sebagai pelayan, sehingga saudara tidak salah dalam meresponi sesuatu dan akhirnya bisa menyesatkan kita, spirit yang error, ya kita bisa salah, ya. Oleh sebab itu saudara kita harus terus belajar. Setiap kali kita mendeteksi adanya roh-roh lain yang dapat menajiskan atau membawa kita jatuh dalam dosa, tanggulangi segera. Jadi kita kan sadar ini hal yang sudah terbawa gitu, sudah bertentangan, otomatis saudara juga mungkin saudara baru bertumbuh, tetapi saudara bisa bedakan ini tidak benar, ini hal yang tidak benar mulai menguasai kita. Jadi tanggulangi segera, kita benahi segera sehingga kita tidak terbawa dalam kebiasaan dalam latihan ini dan menjadi terkontaminasi, ya. Nanti kita akan lihat rincinya di latihan ketiga. Oke, kita lihat yang kedua. Suara roh kita sering disebut dengan suara hati nurani. Perhatikan baik-baik. Sebentar, mau periksa dulu sebab tadi ada gangguan. Mudah-mudahan HP Mam ini yang ada gangguan atau di internet, ya. Gitu. Puji Tuhan, jaringan bagus. Ya mungkin nanya HP Mam yang sudah error, ya. Oke, kita lanjut. Yang berikut saudara, ya. Jadi di latihan kedua ini saudara, cara lain Roh Kudus gunakan pada kita adalah suara
roh kita sering disebut hati nurani. Jadi suara roh kita sering disebut dengan suara hati nurani. Hati nurani adalah fungsi yang terbesar dari roh kita yang berfungsi untuk terus mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran yang pernah kita pelajari. Kita bisa lihat di bab kedua ya. Tadi kemarin kita sudah belajar cara menjaga rasa lapar dan haus. Itu Mam sudah bagikan. Jadi di situ kita harus belajar mendengarkan suara hati nurani kita. Karena suara hati nurani kita adalah fungsi yang terbesar dari roh kita untuk supaya bertugas mengingatkan kita. Jadi selalu menjadi warning, dia selalu mewarning kita. Jadi betapa pentingnya suara hati nurani ini dalam hidup kita, dalam proses membangun manusia roh kita. Karena Tuhan bekerja di dalam hati nurani kita, maka kita juga harus mendengarkan suara hati nurani. Ketika suara hati nurani kita mengingatkan kita sesuatu hal, kita perlu belajar untuk mentaatinya. Jadi tanpa mentaati seperti itu, karena saudara di sini artinya kita tidak taat, kita memblok, kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita, tapi kita tidak taat, kita terjadi pembiaran, pengabaian, kita membiarkan begitu saja ya. Oleh karena itu saudara, coba kita lihat bersama-sama dari firman Tuhan, kita harus belajar mendengar, jadi kita harus belajar untuk taatinya ya. Kalau saudara tidak mentaatinya, artinya saudara ya kehilangan momen, kehilangan kesempatan di mana Tuhan akan terus bekerja dari hari ke hari dalam hidup kita. Karena saya percaya Tuhan yang akan membenahi kita, dia tahu hal-hal yang harus terus terbenahi dalam hidup kita. Tetapi respon kita, hati nurani kita harus bisa berfungsi untuk meresponi. Ya, kita lihat, karena jika tidak kita mulai mengalami berbagai penurunan atau kehidupan rohani. Dalam kehidupan rohani kita mulai mengalami penurunan. Artinya kapasitas roh kita tidak lagi se-strong yang biasanya. Misalnya kita berdoa tapi mulai terjadi, dan itu kita merasa terjadi penurunan. Kita tidak ada lagi gairah, rasanya berdoa berat sekali, rasanya saudara, karena mulai ketika saudara tidak taat mendengar suara hati nurani, tidak mengeksekusi segera, saudara akan mengalami penurunan. Jadi saudara akan mengalami kondisi di mana mulai menurun stamina rohani saudara, ya tepatnya stamina rohani saudara akan menurun di situ, tidak se-strong yang biasa misalnya saudara rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Karena itu sangat penting, dan proses penurunan yang akan terjadi pada mereka yang tidak mendengar tuntunan suara hati nurani adalah sebagai berikut. Jadi perhatikan baik-baik. Seperti apa itu? Yang pertama saudara, hati nurani mereka mulai menjadi mati. Jadi hati nurani mereka, setiap orang yang tidak mendengarkan, tidak taat pada suara hati nurani, ya, maka karena Tuhan berbicara di dalam hati nurani kita. Jadi saudara, ketika Tuhan berbicara kita tidak responi, kita tidak meresponi hati nurani kita, mengingatkan kita, berfungsi mengingatkan kita, maka di situ hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita adalah penurunan, ya. Kita akan mulai mengalami di mana hati nurani mulai menjadi mati, ya. Hal itu terjadi karena selama ini orang-orang yang selalu, ya, sebenarnya Tuhan mau bawa dari hari ke hari dalam kehidupan kekristenan, tetapi selalu menyangkali suara hati nurani mereka dengan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah atau dosa atau tidak benar. Padahal saudara, mungkin disitulah Roh Kudus sedang bekerja untuk membenahi kita, membaharui kita. Karena itu perhatikan baik-baik, hati nurani kita amat sangat penting, ya. Peran hati nurani kita benar dan tidak, saudara, hati nurani akan selalu dapat membedakan. Ini salah, ini yang benar, dan kita harus mengeksekusi. Kalau salah kita tinggalkan dan kita akan amin. Ya, jadi saudara, hal ini akan terjadi karena ketika saudara menyangkali suara hati nurani, maka itu akan menjadi melalui proses, melewati proses, dan engkau tidak akan lagi merasa hati nuranimu berfungsi dengan baik, karena terbiasa dengan mengabaikan, ya, terjadi pengabaian. Kita seringkali itu bukan itu, jadi kita tidak taat, kita tidak mentaati di sana, ya. Oleh karena itu saudara, sebagai akibatnya khusus pada area ketidaktaatannya, perhatikan baik-baik. Pada area ketidaktaatan tersebut, suara hati nurani
mereka akan mulai membisu, ya, mulai tidak berfungsi. Bahkan pada saat seseorang mulai melakukan tindakan yang sebetulnya tidak patut secara terang-terangan, pada titik itu hati nurani mereka telah mati, dan di area itu mereka tidak bisa bertindak, tidak bisa berbuat apa-apa, karena buat mereka hati nurani yang harusnya mengingatkan mereka, harusnya berfungsi menolong mereka, sudah tumpul, sudah mati. Jadi mereka sudah terbiasa dengan benar dan salah sama saja gitu. Jadi mereka tidak lagi peduli. Nah, saudara, coba kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19. Saudara perhatikan. Beberapa orang telah menolak, perhatikan baik-baik, 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi saudara, akan terjadi penurunan. Kalau di sini dikatakan kandaslah iman mereka, di antaranya dicontohkan di sini Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi orang-orang yang mengabaikan hati nuraninya, sehingga dari hari ke hari mereka menjadi menurun, iman mereka menjadi menurun. Jadi saudara, ini amat sangat penting kita perhatikan. Fungsi hati nurani kita harus saudara taati dan dengarkan, karena Tuhan akan berbicara melalui hati nuranimu. Perhatikan baik-baik, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, pertahankanlah dengan teguh imanmu kepada Kristus dan jagalah supaya hati nuranimu selalu bersih. Jadi di sini juga berhubungan dengan saudara harus menjaga. Kalau engkau selalu menjaga hati nuranimu bersih dengan melakukan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya hal-hal yang tidak benar, maka saya percaya engkau akan terus mengalami imanmu bertumbuh. Engkau akan selalu dapat membedakan dan selalu memilih apa yang benar, dan apa yang salah saudara akan menolaknya, saudara tidak akan mengikutinya. Sehingga saudara, di sini dikatakan karena ada orang yang tidak menaati hati nurani mereka dan dengan sengaja, perhatikan kata dengan sengaja. Jadi sebenarnya juga orang, kalau kita mau bilang dia mungkin tidak sadar, tapi sebenarnya ada banyak orang juga dalam unsur kesengajaan. Dia sengaja, sebenarnya dia sudah tahu hati Indonesia, tapi dia malas tahu. Bahasa kita sehari-hari itu cuek gitu, dia enggak pusing gitu, gitu ya. Jadi di sini dikatakan karena ada orang yang tidak mentaati. Jadi ada contoh orang yang tidak mentaati tadi, Himeneus dengan Alexander ya, dikatakan karena ada orang tidak menaati hati nurani mereka dengan sengaja melakukan hal-hal yang salah. Perhatikan, dengan sengaja. Jadi tidak mengherankan kalau sesudah menentang Allah, ya, tidak mengherankan kalau sesudah menentang Allah secara demikian, mereka kehilangan iman mereka kepada Kristus. Jadi berhati-hati kalau kebenaran sudah berbicara, hati nurani saudara sudah diterangi, saudara sudah bisa bedakan yang ini salah, yang ini benar, harus saya ikuti ini. Lalu saudara membiarkan dan saudara terus menentang, saudara akan kehilangan iman kepada Kristus. Jadi kelihatan saudara mungkin beribadah, tapi sebenarnya iman saudara tidak berfungsi karena penolakan, karena hati nuranimu yang tidak benar, hati nuranimu yang menjadi error, tidak lagi mentaati hal-hal yang benar, kebenaran, tetapi lebih mengikuti kedagingan, lebih membiarkan kedagingan kita, emosi saudara, ya, dendam saudara, kepahitan itu menguasai kita, emosi kita, yaitu menguasai, dan ada banyak hal akan mengikat kita. Sehingga kenapa banyak orang harus mengalami banyak hal yang harus dilepaskan, ya, harus menerima Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau juga cuma mau tumpang tangan tidak akan bisa mempan, tapi orang itu harus benar-benar didoktrin dengan benar. Kristus harus terpola dalam hidupnya. 5 unsur penting hari Minggu kemarin kita sudah belajar. Kehidupan Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi dari 5 unsur ini, ketika seseorang dia benar-benar menghidupinya, dia akan mampu dan sanggup melepaskan diri. Amin. Jadi tidak perlu ditumpang tangan, ya, sampai membotak lagi, mau muntah-muntah berapa tas lagi. Kalau dia tidak melepaskan diri, dia tidak didoktrin, pola pikirnya tidak diubah, mengubah pola pikir yang salah, nature dosa, sifat dosa, berubah dan kenakan pikiran baru, pola baru itu pikiran Kristus, maka pasti dia akan terlepas. Amin. Sepanjang itu tidak akan, kalau dia tidak mengalami pemulihan.
didoktrin kembali. Jadi di sini dikatakan mereka kehilangan iman Kristus. Saudara mau kehilangan iman? Bertobat. Hidup sudah dari hari ke hari kita terus mau setia kepada Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau saudara, itu sebabnya Mam selalu bilang eksekusi segera. Ketika saudara mendengarkan Roh mengingatkan kita, suara hati nurani kita berbicara, saat terjadi pembiaran, segera eksekusi. Karena itu tegas, itu berbicara, berwibawa. Berapa hal tadi kita, ya, cara-cara itu sudah kita dengar tadi sampai 10, ya, 10 cara. Cara lain di mana Roh Kudus menolong kita, berbicara kepada kita. Amin. Oke, yang berikut saudara. Jadi hati nurani kita harus saudara dan saya dengarkan, karena itu akan sangat menolong kita. Amin. Suara hati nurani kita akan berfungsi jika benar-benar saudara memfungsikan itu. Jadi saudara harus dan saya harus terus memfungsikan hati nurani selalu. Tuhan katakan sehingga kita dapat, firman-Nya berkata, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang bukan. Amin. Kita, kenapa kita tidak memilih? Kenapa kita justru memilih yang lain atau cenderung lebih menyenangkan kedagingan kita? Mari kita taat kepada Tuhan. Makin taat, makin setia. Karena orang setia tidak cuma dari mulut, tapi dari kehidupan setiap hari juga terlihat ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Oke, yang kedua, ya. Jadi hati nurani mulai menjadi mati. Jatuh dari iman. Jadi saudara perhatikan. Selanjutnya, roh mereka akan tercemar karena telah terpengaruh oleh roh dunia, ya, roh dusta, dan mereka mulai mengkompromikan imannya. Awalnya mereka miliki begitu luar biasa, ya, dan akhirnya karena tercemar mereka mulai lama-kelamaan mulai mereka jatuh di dalam iman. Mereka tidak lagi setia. Mereka mulai memalingkan wajah mereka, memalingkan telinga mereka untuk mendengar hal-hal yang bukan kebenaran lagi, pada dongeng, pada hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, hanya untuk memuaskan kedagingan, hanya untuk mengisi waktu-waktu. Padahal seharusnya kita terus men-set hidup kita, mendengarkan hati kita untuk hal-hal baik itu harus terus kita kejar sehingga kita makin menjadi lebih baik. Katakan amin. Yang berikut saudara, memiliki gaya hidup yang munafik dan bohong. Wow. Jadi ini ciri-ciri sudah menunjukkan. Jadi saudara, ciri-ciri dari kehidupan orang-orang yang suara hati nuraninya tidak didengarkan. Jadi saudara, pada akhirnya terjadi penurunan. Jadi mulai memiliki gaya hidup yang munafik. Jadi ada orang dia pura-pura, tapi mungkin kalau Mam sebagai pemimpin, ada ibu gembala dia pura-pura. Tapi kalau tidak ada ibu gembala itu pura-pura baik. Tapi begitu tidak ada pemimpin, dia mulai memanifestasikan kemunafikan. Jadi di sini membawa orang, dia menunjukkan topeng-topeng kemunafikan. Ini berbahaya. Kita ingin ketawa padahal mungkin lagi marah atau lagi pahit hati. Ini berbahaya, ini banyak hal-hal yang tersembunyi. Jadi jemaat Tuhan kita semua harus clear, kita harus belajar. Hati nurani kita harus berfungsi, dengarkan hati nurani supaya jangan justru sebaliknya mengabaikan suara hati nurani. Akhirnya saudara makin menjadi lebih jahat. Ini ciri-ciri mulai terus terjadi penurunan. Memiliki gaya hidup yang munafik dan bohong. Banyak bohongnya, mengelabui begini, bilang begini. Harusnya bilang benar tapi mencoba berbelok hanya untuk menolong dirinya, tidak didapati, artinya tidak mengakui kesalahannya dan jujur gitu, tapi dia coba berbohong, kan berpura-pura baik, berpura-pura munafik, berpura-pura baik, tapi sebenarnya mulut terus menuju kepada penurunan. Apa yang terjadi saudara? Sekarang mereka betul-betul mulai tertuju pada apa yang dapat menyenangkan kedagingan mereka. Jadi menyenangi apa yang menyenangkan mereka. Berhati-hati ya saudara, kalau engkau Roh Kudus sudah ingatkan, harus segera bertobat. Jangan sampai engkau sedang berpaling dari Tuhan. Engkau kelihatannya rohani, masih datang ibadah, tapi sebenarnya engkau sudah, hatimu sudah begitu penuh dengan kemunafikan. Ya, bukan lagi hal-hal yang benar. Ya, yang berikut, mulai hidup dalam standar alternatif untuk membenarkan gaya hidup mereka. Apa itu, Mam? Artinya saudara, mereka mulai mencoba untuk mempergunakan berbagai ayat firman Tuhan untuk mendukung pendapatnya, mulai pakai firman ya, demi untuk dapat tetap diterima dan tidak dikecam oleh orang percaya lainnya. Kan firman Tuhan bilang begini, firman Tuhan juga bilang begitu. Amin. Kita harus belajar hati kita benar-benar clear, hati kita benar-benar berkata jujur dalam kebenaran. Karena hati nurani kita ini, kita
terus belajar untuk tidak mengikuti yang salah tapi mengikuti yang benar. Dan kalau saudara menjadi orang yang tulus, orang yang murni, saudara akan merasa risih dengan hal-hal itu, ya. Jadi akan menunjukkan bersandiwara, menunjukkan ayat-ayat firman yang kelihatannya rohani, ya. Jadi saudara hati-hati ini ya, pakai ayat. Kan firman Tuhan bilang begini, bilang begitu, bilang begini. Kalau firman Tuhan kita jujur dengan diri kita. Jadi apa adanya kita berkata itu adalah lebih baik, karena kita akan makin memperkenan hati Tuhan. Kita mengejar memperkenan hati Tuhan, bukan memperkenan hati orang, bukan. Jadi saudara berhati-hati. Mulai membuka diri lebih lebar untuk bekerjanya roh dusta dalam hidup mereka. Jadi mulai berdusta, tidak didapati lagi kebenaran. Mulai berbohong, berbohong ini, berbohong itu. Ya, jadi buat orang ini tuh sudah biasa melabui. Dia juga mungkin karena sudah dusta, sudah bertopeng, hidup munafik dan tidak terbenahi, firman itu terus mental. Walaupun mungkin firman Tuhan datang, tapi karena tidak dibenahi secara akurat, tidak membuka diri, maka otomatis tidak secara serta-merta firman langsung bekerja, firman datang langsung terjadi perubahan. Harus diresponi, karena itu penting bagi kita, sikap kita dan respon hati kita. Amin. Jadi harus dari hari ke hari men-set pikiran kita. Ada bisa saja banyak orang duduk di dalam gereja, tapi kalau dia tidak men-set hatinya, men-set pikirannya, terima firman, dengar firman, dan terus mengevaluasi hidup, dikonfrontasi dengan hidup kita, gaya hidup kita setiap hari. Firman datang, lalu karena kita rindu, haus akan kebenaran, hati nurani kita, ya kita mau berubah menjadi lebih baik, ambil kebenaran, maka saudara akan berkata, ya saya bersedia. Tapi kalau tidak, badan saja yang duduk di gereja, mata kiri kanan, yes amin, mulut berkata, tapi hati tidak menerima firman. Akhirnya saudara jangan heran tidak alami perubahan hidup. Jadi ke gereja cuma badan saja. Orang lihat ini yang bukan saudara menjadi main gereja-gerejaan. Ini yang dinamakan main gereja-gerejaan. Yang penting sudah terdata menjadi anggota gereja sudah, tapi kehidupan Tuhan itu tidak ada. Perhatikan baik-baik. Ya, kita dibangun. Nah, tujuan gereja adalah kita merepresentasikan kerajaan Allah, itu hidup yang terpola dengan benar. Katakan amin. Oke, kita lihat yang berikut. Mulai saudara dipengaruhi dengan doktrin yang palsu. Jadi kalau orang kepahitan misalnya, dia selalu akan cari pembenaran, ya, akan cari orang-orang yang bisa mendukung dia. Dan karena orang juga yang mendukung dia, atau orang-orang di luar sana misalnya, yang tidak tahu jalan ceritanya, dua sisi kehidupan ini yang harus menjadi yang jelas, sehingga hanya karena mendengarkan sepihak, misalnya sepihak menceritakan, ya iya-iya saja, bahkan akhirnya bisa nimbrung menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak bertanggung jawab, hal-hal yang tidak benar dan akhirnya menjadi dosa, ya. Jadi kita harus belajar untuk berhati-hati. Jadi harus jelas alasannya. Kita kalau sadar bahwa sebagai hamba kebenaran, maka kita harus menghadapkan dia pada kebenaran, bawa dia untuk benar-benar menemukan dan kembali kepada porsi fungsi hati nuraninya dapat berfungsi dengan baik. Amin. Sehingga dia sadar juga gitu. Jadi tidak serta-merta hanya demi mendapatkan keuntungan dari orang itu gitu. Ya kita harus kembalikan kepada dia. Persoalannya apa? Masalahnya apa? Gitu. Sehingga menjadi jelas, menjadi clear gitu. Kalau tinggal mungkin dari pribadi orang itu, ya dia belum selesai, itu urusan dia gitu. Karena mungkin belum plong, belum hidupnya tidak mampu untuk mengampuni, tidak mau melakukan firman, mentaati firman, sehingga terus hatinya pahit, ya. Jadi saudara di sini doktrin-doktrin palsu mulai datang. Hal ini akan menyebabkan roh jahat akan mencemar hidupnya. Roh duniawi, sifat-sifat duniawi, kebencian, kemarahan, dendam, tidak mau mengampuni, mau membalas, bahkan saudara mau membalas, mau melakukan apa yang bisa, kalau boleh bisa membuat orang itu juga hancur gitu. Kalau Allah mau pulihkan kita tidak begitu saudara, harus terjadi pemulihan, saling mengampuni, sudah selesai clear ya selesai, masing-masing kembali membangun hidup dengan lebih baik, ya. Jadi ini juga masalah sebenarnya tidak jauh-jauh saudara, ini bisa terjadi dalam dua orang yang suami istri yang sudah disatukan. Ketika kita tidak dewasa, tidak duduk berdua dewasa untuk saling menyelesaikan masalah, misalnya ada hal selalu berbalik di situ terus masalah itu saja, apa sih yang tidak bisa diselesaikan supaya tidak akan saling mempermalukan satu dengan yang lain. Toh masih bersama-sama, atau sudah punya cadangan, mungkin mau pilih yang lain. Hati-hati saudara.
kecuali maut yang memisahkan. Amin. Jadi harus terus belajar. Proses perjalanan hidup ini akan terus terjadi. Karena itu semua kita harus bertobat, dibenahi, firman harus bekerja. Nah, bagian ini akan menolong kita ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja. Kita dapat mengenali. Karena itu kita harus pastikan ini menelanjangi sifat-sifat kita yang tersembunyi, hati nurani kita yang pura-pura baik. Padahal mungkin saudara sebenarnya hanya mungkin mencari muka, atau mungkin saudara ya hal-hal yang sebenarnya motivasi tidak murni gitu. Karena itu saudara pastikan semua yang kau lakukan adalah berangkat dari kasih yang tulus, cinta yang tulus, dari kemurnian hatimu. Karena engkau melakukan itu memang benar-benar. Jadi saya percaya pun orang yang akan menerimanya dengan sukacita, dan mereka merasakan itu bisa menguji mereka melakukan dengan murni gitu. Amin saudara. Jadi mari kita terus belajar. Ini sangat sensitif juga dalam kehidupan kita sebagai keluarga rohani. Karena itu pastikan kita semua dapat membenahi kita. Kita selalu dapat terbuka sehingga hati nurani kita bisa berfungsi dengan baik, dan kita harus responi supaya terjadi perubahan. Kita bisa dapat terus menjadi lebih baik. Tidak ada orang memang sempurna, tetapi ketika kita terus mengalami pemulihan, kebenaran makin menjadi nyata, makin bekerja, merepresentasikan pribadinya Tuhan di dalam hidup kita, luar biasa. Artinya orang bisa melihat perubahan itu dalam hidup kita. Tidak cuma sekedar gereja sudah melayani, masih ada terlalu banyak hal yang bisa menimbulkan ya apa-apa sedikit bisa salah, bisa tersinggung, bisa ini, bisa itu. Harus berubah saudara ya. Amin. Oke, waktu kita tinggal sedikit, kita lanjut. Jadi saudara perhatikan baik-baik di sini, kita harus menolong diri kita. Karena ketika ini terjadi akan sangat punya peluang besar. Kita menjadi penolakan, menolak, ya, tidak suka, mulai tidak suka dengan misalnya pemimpin. Kalau saudara ada hal-hal yang mungkin menurut saudara tidak sesuai menurut saudara, saudara mulai menolak, saudara mulai tidak suka. Padahal saudara sebagai pemimpin tentu tidak sama dengan pemikiran saudara. Mungkin saudara ngotot begini. Tapi pemimpin berpikir apa efek dan dampak daripada itu. Sehingga apa yang sudah dilakukannya itu sudah selesai, finish. Itu minta Tuhan untuk bisa menolong kita semua. Amin. Jadi belajar untuk jangan kita menjadi sok-sokan merasa diri terlalu benar, suci ya. Mari kita belajar untuk satu keluarga di dalam rumah rohani. Pasti kita semua akan melewati proses-proses kehidupan. Karena itu kita juga memiliki kapasitas hati yang harus selalu di-upgrade untuk bisa memahami orang lain. Tidak harus oleh karena satu dan lain hal langsung angkat kaki misalnya. Sudah di sana lagi kelas lagi, angkat kaki lagi. Di sana lagi kelas lagi, angkat kaki lagi. Waduh, sampai mau masuk kubur tidak tahu berapa gereja menjadi tempat untuk berkunjung. Kalau kita tidak mengerti, tidak tunduk, tidak taat, tidak terpola, unsur pemberontakan itu akan ada karena kesombongan. Jadi kita harus terus bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik. Katakan amin. Saya berdoa saudara hal ini tidak lagi menjadi bulan-bulanannya iblis yang artinya memporak-porandakan kita. Lain hal dengan kita mendapatkan satu keteguhan di dalam hati, ada agenda Tuhan buat hidup kita dan kita terus mau meningkat. Itu pun saudara harus berjalan sesuai dengan ya harus clear semua, jangan sampai kita bawa masalah gitu ya. Karena itu tidak baik kesannya ya. Harus clear, harus bebas. Berdoa, bertanya Tuhan apa yang Tuhan arahkan kepada kita sehingga kita dapat memilih, menetapkan diri ya dengan baik, karena di situ pasti ada kehidupan. Kalau tidak juga saudara akan sangat merugikan hidup kita ya. Jadi harus bertumbuh. Kalau saudara sudah ada di tempat yang berbeda, artinya tetap sama, mungkin hanya mungkin pola atau cara mendidik, cara pelayanan mungkin ya masing-masing beda-beda sesuai dengan karisma, tetapi roh yang sama memberikan kepada kita, memberi minum, memberi makan kepada kita, tapi semua pilihan ada pada kita ya. Jadi saya juga sebagai hamba Tuhan menyarankan untuk berpikirlah, harus benar-benar bertanya pada Tuhan hari-hari yang kita lalui apakah menjadi lebih baik. Saudara bisa memastikan hidup rohanimu ada di tengah keluarga yang baru bisa lebih baik atau tidak ya. Oke, kita berdoa ya, masing-masing harus terus belajar. Kok saya sampai ke situ ya? Ya, karena ini bicara tentang bagaimana setiap kita ya ketika tidak kita mengabaikan suara hati nurani akan terjadi penurunan. Tapi kalau saudara merasa kuat, kebenaran terus berbicara ya lanjutkan. Tapi pastikan di belakang ini
di layar belakang ini sudah selesai clear dengan baik, sehingga perjalanan kita akan berjalan dengan baik. Amin. Karena pilihan seseorang itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ya. Karena itu saudara jangan sampai salah. Oke, yang berikut saudara, akhirnya secara terang-terangan ya orang-orang ini mulai menyerang gaya hidup yang dijalani orang-orang kudus. Jadi orang-orang ini akan mulai menyerang, ya. Oh kan begini, kan begitu, padahal tanpa mereka sadari bahwa mereka sebenarnya membawa kepahitan. Ada banyak orang misalnya ya banyak hal terjadi lah. Kalau mau bicara di sini juga nanti ada bisa salah ngomong, tapi yang pasti seringkali kesalahpahaman itu terjadi. Sehingga ketika kita mulai tidak senang, mari kita harus selesai, clear, kita saling mendoakan. Jika saudara misalnya sudah memilih ya, saudara tekun di situ dan bertumbuh, jangan harus menjelekan atau berbicara begini-begini, ya sudahlah, yang sudah selesai doakan biarlah kiranya Tuhan bekerja dari hari ke hari. Katakan amin. Kita tidak boleh saling menyerang, kita tidak akan bisa berfungsi menjadi gereja yang kuat karena kita saling menyerang. Karena kita harus menjadi satu kesatuan hati sebagai satu tubuh Kristus yang kuat, yang solid. Untuk menyatakan Kristus harus datang menaruh kepalanya di atas tubuhnya. Amin. Jadi Tuhan kiranya tolong kita. Kuncinya di sini adalah saudara di latihan kedua ini, ya perhatikan ini lumayan panjang di latihan kedua, di mana meresponi dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Ingat baik-baik. Di latihan kedua ini kita harus terus langkah-langkah tadi, cara-cara tadi Roh Kudus bagaimana menolong kita, responi dengan baik dan mari bekerja sama dengan Roh Kudus. Maka kita akan terus menjadi lebih baik, artinya makin bertumbuh, makin terpola dengan benar. Hidup kita makin memancarkan kemuliaan hadirat Tuhan. Ketika kita membangun manusia roh kita akan selalu dapat belajar bagaimana Roh Kudus selalu menuntun kita, sehingga kita tidak terjebak dengan kondisi yang sebenarnya saudara akan menyesatkan kita atau membuat kita salah melangkah, persepsi kita menjadi salah. Tetapi sebaliknya Roh Kudus akan selalu menuntun kita. Hal lain juga bahwa kita harus terus terhubung dengan rumah rohani, harus selalu bertanya kepada pemimpin, kepada orang tua rohani di dalam gereja lokal, sehingga apapun yang terjadi kita harus selalu memiliki hubungan yang baik sehingga bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau saudara terus menentang, saudara menolak, ya saudara salah saudara sendiri, artinya saudara memupuk roh yang salah, membiarkan kedagingan menghasut saudara, menghancurkan saudara. Padahal seharusnya saudara makin menjadi lebih baik. Tapi memang itulah, kalau seseorang tidak menyadari, selalu merasa benar, itu sulit saudara ya. Jadi kebenaran diri terlalu tinggi, sulit untuk mentaati firman. Tapi apapun firman absolut, semua orang harus mentaati firman. Saudara mentaati, engkau beruntung, engkau diberkati. Saudara tidak mentaati, ya sudah, hidupmu akan begitu terus sampai selama-lamanya. Ya, jadi pilihan ada pada kita. Kuncinya di sini adalah ketaatan. Jadi saudara harus taat. Ketaatan mutlak adalah merupakan kunci utama yang harus terus kita kembangkan dan miliki jika ingin dapat berjalan bersama Tuhan secara maksimal. Perhatikan baik-baik. Semakin kita meresponi secara positif apapun yang dirasakan atau dengan ya yang kita rasakan saudara dalam proses berjalannya waktu, ya apa yang Roh Kudus kerjakan kita responi, dan mari kita terus bekerja sama dengan Roh Kudus. Apa yang kita dengar di dalam roh kita, perhatikan, semakin kuat aktivitas ilahi itu bekerja dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita memberikan respon secara keliru, hal itu tidak menjadi masalah karena semua itu merupakan proses belajar dan latihan. Jadi saudara, mari, masih bisa salah saudara, masih mungkin ada berapa saat saudara pemahaman saudara menjadi keliru. Mari cepat berbalik. Itu adalah proses untuk kita pembelajaran. Kita harus kembali, mari bertobat, benahi hati kita. Kita kembali berkesempatan untuk bisa lebih baik dalam melayani Tuhan. Katakan amin. Pergunakan hidup saudara ini untuk kemuliaan namanya. Jangan hanya karena persoalan yang sebenarnya juga melibatkan diri kita akibat kecerobohan kita. Seringkali kan ketika kita mengalami masalah, persoalan itu hanya tunjuk orang, masalahnya ke sana semua, tidak sadar 4 jari ini ke dia. Artinya kenapa masalah itu ada? Cek, mungkin juga dirimu ada banyak hal di situ di dalam yang sudah membuat akhirnya ada celah masalah itu ada. Tapi itulah orang seringkali hanya
kalau belum terbenahi, firman Tuhan belum bekerja secara nyata, apalagi belum dewasa ya, hanya melihat menunjuk orang. Jadi kesalahan itu hanya dititik beratkan pada orang, tapi dia tidak melihat dirinya. Ya, karena itu ayo benahi. Jangan cuma menyalahkan orang. Cek dulu, cek juga diri kita. Katakan amin. Kiranya Tuhan tolong kita semua siang hari ini. Ya, di latihan kedua meresponi dan bekerja sama dengan roh. Sedangkan di latihan pertama kemarin kita sudah belajar kembangkan. Jadi di latihan pertama kita terus mari kembangkan dan ekspresikan bahasa roh. Ingat kemarin katakan harus ada ruang, ada waktu, ada ruang tempat di mana engkau berdoa, waktu keluarga bersama-sama dengan keluarga semua berdoa dalam mesbah keluarga, sehingga ini menjadi quality time yang luar biasa dengan Tuhan. Kita punya waktu quality time dengan keluarga, dengan Tuhan juga kita harus punya quality time dong, sehingga hari lepas hari kita makin strong, makin kuat, makin kita merasakan ada cengkraman hadirat Tuhan. Roh Kudus makin bekerja, itu tadi makin menuntun kita, hati nurani kita makin bersih. Ketika kita terjebak menjadi cemar, kita kembali, Roh Kudus dapat bekerja, kita meresponi hati nurani kita dengan baik dan terus bertumbuh, sehingga hal-hal yang tidak benar terbenahi dari hari ke hari, tertanggulangi dengan segera, tidak tersimpan lama-lama. Katakan amin ya. Oke, kita akan lanjut besok saudara dengan latihan ketiga, membangun kapasitas dan kekuatan roh. Perhatikan, ini sudah latihan ketiga. Besok kita lanjut membangun kapasitas kekuatan roh. Kita perlu memiliki kapasitas roh yang kuat. Kita perlu memiliki kekuatan roh yang terus menerobos. Ya, kapasitas ruang jangkauan makin lebih besar, lebih kuat, makin berotoritas, dan kekuatan roh yang kuat di dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus terus tersedia untuk melatih, ya, melatih kehidupan rohani kita supaya kita dapat membangun manusia roh kita makin strong, makin kuat. Amin. Dari hari ke hari itu kita akan lanjutkan besok. Bahasa roh ini banyak, jadi kita saudara mungkin dalam minggu ini besok belum selesai karena masih ada latihan keempat dan seterusnya. Ya, kita besok latihan 3. Tuhan tolong kita semua bisa dibekali dengan baik dan bisa dapat mempraktekkan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Segera setelah kita mengetahui di mana kita misalnya mengalami kehidupan yang terus alami, roh terus bekerja, teruslah latih, ekspresikan bahasa roh menjadi bahasa doamu setiap hari. Terus saudara dalam doa, karena itu Mam tadi bilang perlu ruangan doa. Mam sudah bilang dari dulu sejak saya bertobat, saya belajar ada ruang doa khusus. Rumah saya ada ruang doa saya khusus. Gereja kita juga ada menara doa. Jadi ada menara doa khusus untuk bagaimana jemaat terus dilatih. Dan saya percaya karena itu terbangun dalam hidup saya. Kehidupan doa adalah nafas. Kehidupan doa ini amat sangat penting. Segala sesuatu kehidupan, dalam kehidupan aktivitas jasmani, apalagi kehidupan rohani, kita semua butuh kehidupan doa. Amin. Tuhan kiranya tolong kita biarlah dan terus mengharapkan apa yang baik, tersedia hati kita terus mau belajar, melangkah dari hari ke hari, meresponi apapun yang rohnya kerjakan dalam hidup kita. Mari kita lakukan dan taati dengan roh kita yang sungguh-sungguh. Maka saya percaya kebenaran ini akan makin menjadi nyata, makin menjadi jelas, dan efeknya adalah kita makin memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan berkati kita siang ini. Sampai kita ketemu besok di jam yang sama, jam 12. Ya, kita sama-sama akan lanjutkan latihan ketiga, membangun kapasitas dan kekuatan roh. Mari kita berdoa siang ini. Kita boleh praktek sedikit. Ayo semua kita doa bersama-sama. Mari belajar berlatih. Yang sudah berbahasa roh, yang belum, ya mari terus kejar berlatih. Minta kepada Tuhan. Kota karala basik ya rala bara la basanda rala basik ya rala bara
Kita baba ya sete kira bakara labasi. Borata syakata kara labasi kiara labasi. Bapak terima kasih untuk siang hari ini, Roh Kudus terima kasih buat karyamu yang luar biasa di dalam hidup kami. Siang ini kami boleh bersama-sama belajar bersama seluruh keluarga rohani. Kami berdoa firman-Mu termaterai di dalam nama Yesus. Kami makin mengerti ketika kami terus belajar melatih diri, membangun kehidupan rohani makin strong di dalam Engkau. Melalui bahasa roh menjadi bahasa doa kami. Kami akan mengalami Roh Kudus akan memakai cara-cara yang spesifik untuk dapat menolong kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk menumbuhkan kapasitas roh yang makin kuat. Syakatara labaralaba sikira labaralaba sana. Orata sikira labaralaba sikira babababababa. Ora bababa syaka. Amba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah raba syakatakara labase. Biarlah Roh Kudus terus mencengkram seluruh kehidupan kami. Bahasa roh menjadi bahasa doa kami di hadapan Tuhan. Karena bahasa roh berkata-kata masing-masing. Yembe sakaba yambara labase kera labara labase. Bota kara labase kara labase. Setiap kami semua boleh dapat menerima, terus melatih diri, meresponi Roh Kudus, bekerja secara leluasa dalam hidup kami, memastikan kami terus terbangun makin akurat hari lepas hari. Yembe sakaba ralama sebe ralaba yaralaba. Yembe ralaba sokorobo yabara bace. Iharaba kara labase kera kara labasa. Lika kara labasa kaba baba baba baba. Oh rabase kera labasi kera labara labasi. Terjadi dalam nama Yesus. Segala kendala-kendala yang selalu mengikat kami untuk tidak bisa berkomunikasi baik dengan Tuhan, ketakutan, rasa tidak layak, roh intimidasi, penolakan, roh yang selalu mengintimidasi, roh jahat, akibat kepahitan, akibat kekecewaan, akibat berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Kita karalaman syaka dalam lepaskan dalam nama Yesus. Kita karalaman syaka dalam. Bebaskan umatmu. Kami percaya hari pencurahan terakhir. Oh, setiap umatmu akan dilepaskan, akan dibebaskan. Gerejamu akan memanifestasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan berdoa dari tempat ini. Segala ikatan-ikatan belenggu, ketakutan, rasa tidak layak, berbagai intimidasi, masa lalu, segala bentuk-bentuk serangan-serangan kuasa setan. Oh, kami berdoa, lucuti setiap kekuatannya. Hiraba syakara labase, oh rata syakara labase, terlepas dalam nama Yesus. Hati yang bersih, hati yang murni datang daripada Tuhan akan terus termanifestasi, akan terus terrealisasi dalam kehidupan setiap hari. Kami mengalami baptisan Roh Kudus dan bahasa roh menjadi bahasa doa kami, bahasa dengan Tuhan, kata-kata yang kami bangun nanti menjadi kuat. Oh ralabasanda ralabase, terjadilah di dalam nama Yesus. Segala bentuk kemarahan emosi, segala bentuk apapun diri hati dapat teratasi dengan segera. Tidak lagi mengganggu kehidupan kami, tidak lagi menghantui, bahkan menjadi bulan-bulanan. Kami berdoa demi nama Yesus, kami lepaskan. Berbebas, setiap umatmu dibebaskan, dilepaskan. Merdeka di dalam Engkau. Terima impartasi ini. Terima impartasi ini. Aku lepaskan tempat ini demi nama Yesus. Terlepas engkau mengalami curahan Roh Kudus hari-hari terakhir ini. Engkau dibaptis oleh Roh Kudus hari-hari ke hari. Makin mengalami kekuatan, makin strong di dalam dia. Dalam masalah persoalan tidak lagi mengganggu. Makin kuat, makin strong. Engkau mampu mengalahkan semua bentuk apapun di teritorial kehidupanmu. Amankan dirimu, amankan keluargamu. Pastikan terus hidup dalam kebenaran. Oh kami percaya. Kami mampu mengakses segala janji-janji Tuhan. Oh hubungkan diri dengan ruang tahta. Rapa syekera
Kami deal dengan Tuhan. Hal-hal yang luar biasa akan termanifestasi. Ada terobosan-terobosan yang terjadi di dalam nama Yesus. Mengenangkan pikiran-pikiran positif, bukan negatif thinking, tapi positif thinking. Terus hari-hari ke hari kami hidupi kebenaran. Surga itu menjadi nyata. Terjadi di dalam nama Yesus. Kita berdoa dari tempat ini, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang membahayakan engkau. Kuasa darah Yesus, oleh pilur-pilurnya engkau sudah disembuhkan. Demi nama Yesus engkau sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Dikatakan alaba sandal. Kami berdoa memberkati kota kami. Kondisi apapun di kota kami terus berkata surga invasi kota kami. Ambil alih pemerintahan kota kami. Kendalikannya Tuhan. Segala bentuk hal-hal yang tidak benar, eksekusi di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Semua hal yang tidak benar ekspos keluar dalam nama Yesus. Terjadi pembenahan menjadi lebih baik dan lebih baik. Sehingga pemerintahan kota ini berfungsi dan berjalan dengan baik sesuai dengan program. Dan kami percaya masyarakat kota ini makin tertib, makin disiplin. Segala sakit penyakit, terlebih virus corona yang masih terdengar, kami berdoa Timika bebas dari segala sakit penyakit, terlebih COVID-19. Timika bebas, Timika sembuh. Atmosfer yang menguasai kota kami dalam nama Yesus. Seluruh masyarakat kota ini mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Segala jenis kejahatan merajalela di mana-mana, kami bungkam setiap perbuatannya, hancurkan setiap perbuatannya di jalan-jalan, di lorong-lorong, pasung ilahi. Anggota aparat keamanan dapat mengamankan mereka dalam bentuk pencurian, dalam bentuk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, miras yang bekerja, merajalela di mana-mana, di dalam nama Yesus, hancurkan segala kekuatan. Dikatakan Shalom damai sejahtera ada di atas kota. Atmosfer ilahi timur barat utara selatan menguasai kota kami. Aman dalam lindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Masyarakat tetap disiplin, masyarakat tetap mengenakan masker. Jadikan gaya hidup sehat itu menjadi gaya hidup yang amat sangat penting hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak. Bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, berkati terus rawat pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Tuhan pegang kendali, Indonesia baru terjadi dalam kekuasaan Tuhan. Orang-orang tepat, orang-orang strategis akan membenahi bangsa ini. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf kepresidenan, para menteri. Beri hikmat di dalam 2-3 tahun mengenai pandemi COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami serahkan di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Terima kasih. Biar dilaksanakan dan dieksekusi dengan benar. Kami berdoa bersyukur siang hari ini Bapak. Berkati seluruh keluarga rohani yang sudah lain, ada di luar kota, bahkan di dalam kota Timika, bahkan lebih khusus lagi keluarga rohani yang ada di dalam jemaat lokal GBI Apostolik. Tuhan memberkati semua sehat-sehat dan baik-baik, tidak ada yang sakit. Kami cuma dimampukan terus bersaksi kebesaran dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Betapa Allah Kau dahsyat dan ajaib. Kau perlindungan kami, Kau gunung batu kami, keselamatan kami, semuanya di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa bersyukur siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih siang ini kami berdoa mengakhiri doa siang dalam nama Yesus. Mempercayai menerima berkat Tuhan siang ini bersama-sama berkata amin. Haleluya. Shalom semua. Tuhan memberkati kita kiranya siang ini. Biarlah terus kita makin solid dari hari ke hari, makin bertumbuh, ya, makin sadar bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewati setiap hari, bisa tetap saudara juga tetap tersedia di live streaming ini, dan juga terlebih diberikan Tuhan
ekstra kekuatan walaupun kami juga di rumah. Saudara masih sementara renovasi rumah. Jadi sungguh sangat kami bersyukur. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang sudah membantu, entah itu dalam hal-hal yang secara materi, ya saudara sudah membantu Mam dengan Bapak dalam proses renovasi rumah. Terima kasih. Bahkan doa-doa saudara, support saudara, dukungan saudara, terima kasih banyak. Bapak tidak bisa membalas, tapi doa kami kiranya Tuhan makin melimpahkan berkatnya kepada saudara, hati yang terus penuh dengan kemurahan untuk dapat menolong juga keluarga-keluarga rohani yang lain. Tuhan berkati, alami terobosan, mari tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Alami terobosan, jangan ada penundaan, teruslah meningkat di dalam Tuhan, eksekusi segera, jangan ada delay, jangan ada penundaan, tapi terus alami eksekusi setiap hari, taati Tuhan, dan mempercayai kau akan alami akselerasi. Sebuah percepatan terus terjadi. Kau menempatkan diri dan terus berlari mengejar Tuhan. Gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, dan sungguh-sungguh engkau dapat melihat kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, suami, istrimu, anak-anakmu, semua baik-baik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, sampai bertemu besok.